Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue sambil menyeduh kopi pala ini. Bismillah. Mantap betul. Oke. Ada informasi dari video Fabrizio Romano yang ingin gue bahas di video kali ini. Jadi ada dua video yang tentu saja ada kaitannya dengan Manchester United ya. Pertama, gue ingin membahas video tentang Casemiro nih. Jadi Fabrizio Romano memberikan update mengenai beberapa pemain, termasuk juga pemain Brazil, dan Casemiro ini salah satunya, termasuk juga disinggung sedikit terkait dengan Harry Maguire ya. Kurang lebih situasinya begini terkait dengan Casemiro, bahwa Casemiro fantastis, luar biasa. Dia pemain yang memenangkan hampir segalanya ketika berada di Real Madrid, tapi ketika dia pindah ke Manchester United, keadaan ini kan tidak sama dengan Real Madrid, di mana Real Madrid lebih stabil, lebih kompetitif, lebih solid, dan ya dia bisa mendapatkan banyak hal di sana. Ketika datang ke Manchester United ada banyak dinamika yang terjadi ya, pergantian pemilik misalnya, manajemen juga seperti itu, dan pergantian manajer atau head coach dari Manchester United. Ada naik dan juga turun, tapi bagaimana fakta saat ini Ruben Amorim sangat mengandalkan Casemiro. Jadi Casemiro bisa bangkit, dan ini bukan sesuatu yang mudah tentu saja untuk pemain seperti ini. Nah, bagaimana dengan masa depannya di Manchester United? Ini yang dibahas oleh Fabrizio Romano, bahwa Manchester United sangat happy dengan Casemiro saat ini. Manchester United tapi dihadapkan pada situasi memilih di musim panas tahun depan, di mana kontrak dari Casemiro ini berakhir. Memang masih ada opsi perpanjangan 1 tahun, tapi gaji dari Casemiro ini dinilai terlalu tinggi bagi Manchester United. Ini situasi yang kurang lebih sama dengan Harry Maguire. Nah, jadi terkait dengan masa depan Casemiro ini tentang angka gaji. Kalau Casemiro sepakat untuk mengurangi gajinya, maka Manchester United terbuka untuk memperpanjang kontrak dari Casemiro. Tapi sebaliknya, jika angka ini tidak disepakati, selalu ada minat dari luar. Kita tahu ada dari Saudi beberapa kali, dan ini juga yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Jadi opsi untuk Casemiro sendiri ini juga banyak. Dan jangan lupa Manchester United pun juga kalau seandainya tidak jadi dengan Casemiro, ya kita tahu bagaimana lini tengah dari Manchester United ini memang menjadi salah satu titik posisi yang akan diperkuat, dijadikan prioritas begitu ya di musim panas tahun depan. Nah, namun demikian saat ini Casemiro full fokusnya penuh kepada klub, dan tentu saja nanti di musim panas menuju ke Piala Dunia bersama dengan tim nasional Brazil. Tapi yang jelas saat ini Casemiro full fokus penuh dengan Manchester United. Tapi menurut gue secara ringan amatir, situasi dari Casemiro termasuk juga Harry Maguire ini akan bergulir. Manchester United gue harapkan ya memiliki opsi-opsi gitu. Jadi tidak dihadapkan ya hanya pada satu pilihan saja. Misalnya harus memperpanjang Casemiro atau harus memperpanjang Harry Maguire. Gue sendiri secara ringan amatiran melihat bahwa kedua pemain ini, beberapa kali juga gue bahas sebelumnya ya, memiliki peran yang sangat penting bagi Manchester United musim ini, tapi ada situasi yang akan berbeda musim depan, di mana ya salah satu fungsi regenerasi juga ini akan mulai terasa. Peran dari mereka di atas lapangan ini akan mulai berkurang. Nah, tapi ada satu faktor yang juga tidak kalah pentingnya ya Sobat Football United, yaitu adalah bagaimana dua pemain ini adalah pemain senior dengan karakter luar biasa yang menurut gue merupakan fondasi dari dressing room Manchester United. Ini juga tidak bisa dikesampingkan. Ada banyak pendapat Manchester United mendatangkan pemain muda ini, pemain muda itu, intinya pemain muda. Dan pemain senior dengan karakter yang luar biasa, dua pemain ini menjadi contoh nyata di klub. Dan ini sangat positif sekali bagaimana pemain menghadapi segala dinamika di klub seukuran Manchester United. Ada naik, ada turun, ada serangan, ada beban, ada tekanan. Tapi mereka
mampu bangkit luar biasa, Harry Maguire dan juga Casemiro. Namun demikian ada satu faktor lainnya juga yang tidak bisa dikesampingkan, yaitu adalah situasi finansial dari Manchester United. Ini juga tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena dengan perhitungan yang baik, dengan finansial yang balance ataupun berimbang, operasional Manchester United ya, terutama di bursa transfer dan klub secara umum ini akan positif di periode-periode selanjutnya. Kita tidak bisa hanya berpikir pendek-pendek saja. Menurut gue secara ringan amatiran seperti itu. Jadi ini yang disampaikan oleh Fabrizio Romano dan menurut gue ini memang situasi yang sangat menarik untuk diikuti dan menurut gue jawabannya akan nanti nih mendekati akhir musim. Dan terkait dengan kabar lainnya, ada pemain-pemain juga yang disinggung oleh Fabrizio Romano di video lainnya, yaitu adalah Rasmus Højlund. Rasmus Højlund, Fabrizio Romano mengatakan dia ini sudah merasa sebagai pemain Napoli, bukan lagi sebagai pemain Manchester United yang dipinjamkan ke Napoli. Dan dijelaskan lagi bahwa tidak mungkin terjadi Rasmus Højlund ini kembali ke Manchester United di bursa transfer Januari atau bahkan di bursa transfer musim panas nanti. Keadaan dengan Benjamin Sesko seperti diinformasikan banyak pihak ya, termasuk oleh Fabrizio Romano dan juga Laurie Whitwell, ini diekspektasi tidak akan panjang atau bukan cedera yang parah, sehingga Manchester United tidak perlu dalam tanda kutip panik nih di bursa transfer Januari. Rasmus Højlund sendiri merasa sangat nyaman dan diekspektasi oleh Fabrizio Romano ya, bahwa di musim panas nanti Manchester United akan menerima sekitar 50 juta euro paket dari Napoli yang dibayarkan ke Manchester United terkait dengan Rasmus Højlund. Rasmus Højlund happy di Napoli, Napoli juga happy dengan Rasmus Højlund, dan sudah berakhir antara Manchester United dengan Rasmus Højlund. Nah, ini kalau seandainya dibahas ya, kenapa bisa seperti ini? Ya menurut gue inilah sepak bola. Ada memang pemain-pemain yang cocok dengan situasi tertentu, dengan klub tertentu, dengan kompetisi tertentu, dengan negara tertentu. Gue menilai Rasmus Højlund bukannya dia gagal bersama dengan Manchester United ya, tapi mungkin waktu yang kurang panjang yang didapatkan oleh Rasmus Højlund itu satu, dan juga support yang ideal. Kita tahu dia datang sebagai pemain muda di Manchester United di Premier League dan langsung didapuk sebagai andalan di lini depan, sebagai senjata utama. Dan sering kita bahas ya, ataupun dari media, pundit termasuk juga gue menilai bahwa tidak fair, tidak adil sebenarnya tugas ini dibebankan untuk pemain muda yang baru pertama kali ke Manchester United dan juga ke Liga Inggris, bahkan ke Liga Inggris. Dan juga bagaimana keadaan di klub ya, pergantian manajemen, gaya permainan dan lain-lain. Lalu juga tekanan, dia mengalami kesulitan, ada beban-beban yang menurut gue terlalu berat mungkin. Bukannya tidak bisa diatasi, mungkin bisa, tapi dengan waktu yang tentu saja lebih panjang. Dan Manchester United menurut gue memiliki rencana yang berbeda terkait dengan waktu tersebut. Yes, Benjamin Sesko kita tahu saat ini juga sedang berjuang begitu ya, sedang beradaptasi, tapi dinilai lebih cocok dengan sistem permainan yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United dengan fungsi-fungsi yang secara spesifik tertentu di atas lapangan. Sehingga menurut gue bukan berarti Rasmus Højlund ini pemain jelek, enggak. Dia memang pemain bagus, tapi itu tadi seperti gue katakan di awal, ada beberapa pemain memang harus memiliki klub yang pas, negara yang pas, ya mungkin juga situasi sistem yang pas di atas lapangan. Jadi sudah berakhir antara Manchester United dengan Rasmus Højlund. Setelah Rasmus Højlund, Rashford ini yang gue ingin bahas selanjutnya. Rashford juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano happy dengan perannya di Barcelona. Barcelona pun juga demikian. Saat ini performanya fantastis ya di La Liga. Dengan kontribusi-kontribusi dari seorang Marcus Rashford, kepercayaan diri nampaknya juga tumbuh di sana. Dia lebih menikmati sepak bola di Camp Nou. Dan ini juga diperkirakan selesai antara Manchester United dengan Marcus Rashford. Ini dikatakan oleh Fabrizio Romano. Dan sekaligus juga menurut gue ini memperlihatkan ya bahwa memang Rashford ini pemain bagus, bahkan mungkin pemain premium. Hanya saja pemain sepak bola adalah manusia juga. Mungkin ada perasaan bosan, mungkin ada perasaan ingin tantangan yang baru, mungkin ada perasaan ambisi yang butuh untuk dipenuhi ya, dan dia tidak memiliki waktu ataupun dengan pandangan yang
sama antara Manchester United di Barcelona. Bisa jadi juga seperti itu, sehingga apa yang ditunjukkan oleh Rashford di Barcelona dan juga di Manchester United musim ini nih hal yang berbeda. Sebelumnya tentu saja dia pun juga memiliki performa yang bagus di masa peminjamannya di Aston Villa. Tapi ya Fabrizio Romano mengatakan kalau sudah selesai nih antara Marcus Rashford dengan Manchester United. Ini juga sudah sering diperkirakan dan menurut gua puncaknya akan terjadi di musim panas nanti. Ada pembicaraan dari media lain yang gua baca ya terkait dengan gaji dari Marcus Rashford butuh dikurangi dan lain-lain. Tapi menurut gue bagaimana Rashford kembali lagi menemukan rasa nyaman bermain sepak bola, rasa happy begitu ya. Dan ini merupakan salah satu faktor terpenting karena karakter Rashford seperti gue pernah katakan sebelumnya, dia bukan karakter yang membentuk begitu. Artinya dia bisa memimpin karakter di sebuah squad, tidak, tapi dia lebih ngikut. Ketika squad ini suasananya positif gitu, dia akan ngikut di sana. Dan saat ini menurut gue keadaan di Barcelona baik itu secara squad maupun juga secara klub jelas lebih solid dibanding dengan Manchester United. Dikabarkan sekitar berapa ya, 30-40 juta euro ini diharapkan akan bisa jadi pemasukan Manchester United, dan ini akan dihitung sebagai pemasukan yang 100% profit karena Rashford sebagai pemain akademi dari Manchester United. Hal yang menurut gue juga positif untuk operasional Manchester United di musim panas nanti. Dua pemain lainnya yaitu adalah Jadon Sancho. Jadon Sancho dinilai juga sudah selesai dengan Manchester United. Fabrizio Romano bahkan mengatakan Manchester United menerima dalam tanda kutip kekalahan ya. Bahkan menurut gue juga kesalahan dengan situasi Jadon Sancho ini. Dia akan lepas secara gratisan di musim panas tahun depan. Manchester United tidak akan mengambil resiko untuk mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun karena ada beban gaji yang sangat tinggi sekali dari seorang Jadon Sancho, dan ya penampilannya sangat-sangat menurun, dan dengan diperpanjang justru bisa menimbulkan kesulitan bagi Manchester United untuk bergerak di bursa transfer musim panas nanti. Manchester United mungkin akan harus mencari klub yang untuk meminjam ataupun untuk membeli Jadon Sancho, di mana situasi akan sangat complicated sekali. Di salah satu wawancara Ole Gunnar Solskjaer ya di acara bersama dengan Gary Neville, Ian Wright dan juga Roy Keane menegaskan bahwa ada situasi yang tidak beruntung nih antara Jadon Sancho dengan Ole Gunnar Solskjaer, di mana dengan segala prosesnya, dengan segala harganya dan lain-lain, ketika datang tidak dengan Jadon Sancho yang siap untuk dilatih, untuk dibentuk oleh Ole Gunnar Solskjaer. Ada infeksi telinga, dan ketika Jadon Sancho kembali, dia belum berada pada situasi terbaik gitu untuk dibentuk, untuk dilatih. Dan ketika itu terjadi, Ole Gunnar Solskjaer sudah tidak berada lagi di Manchester United. Ada sebuah ketidakberuntungan ya, tapi di sisi lain juga bagaimana karakter ya kan, mental dari sang pemain juga menurut gue banyak berperan di kesulitan yang dia hadapi di Manchester United. Jadi sudah selesai antara Jadon Sancho dengan Manchester United. Dia akan lepas secara gratisan di musim panas tahun depan. Dan juga Andre Onana di Trabzonspor saat ini menurut gue dia juga berpenampilan yang secara rata-rata baik ya di Liga Turki. Berbeda dengan pemain-pemain lainnya di mana ada klausul beli di periode peminjamannya, tidak dengan Andre Onana. Artinya apa? Fabrizio Romano mengatakan bahwa Andre Onana akan kembali ke Manchester United di musim panas tahun depan. Tapi Manchester United tidak akan menggoyang ya dalam tanda kutip posisi dari Sean Lemans. Manchester United sangat happy dengan Sean Lemans sangat happy dengan Manchester United. Bahkan proyeksi sebagai penjaga gawang utama Manchester United, Sean Lemans ini akan diteruskan begitu, bahkan menurut gue akan dikembangkan lagi di Manchester United. Segala sesuatunya menurut gue sangat positif, sehingga Manchester United merasa tidak perlu lagi untuk saat ini ya mendatangkan penjaga gawang utama, di mana ini merupakan porsi bagi Andre Onana, sehingga ketika Andre Onana nanti kembali ke Manchester United di musim panas tahun depan, ya pihak pemain dan juga pihak klub ini akan bertemu, akan mencari solusi supaya Andre Onana ini ya bisa mendapatkan klub, bisa mungkin secara pinjaman ataupun juga secara transfer. Dan menurut gue ini yang akan menjadi fokus di musim panas tahun depan, salah satunya ya untuk melepas Andre Onana. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya, kabar-kabar dari Fabrizio Romano. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.